Kadarwo, mungkin kuntilanak namanya dan sebagainya, sesuai dengan mana masing-masing. Makanya kita perhatikan antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Masalah sepele, masalah Al-Quran. Kata Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, sama sepakat. Kata Mu'tazilah, Al-Quran kalamullah. Kata ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran kalamullah. Turunnya kepada Kanjeng Nabi sepakat. Mu'tazilah mengatakan Quran diturunkan dari Allah kepada Kanjeng Nabi. Ahli sunnah juga sama. Bahasanya kalamnya sama. Ya, tanpa suara, tanpa huruf sama. Kalamullah ini dicipta oleh Allah atau zat yang melekat pada zat Allah. Di situ persoalan. Enggak. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kalamullah itu kaulul mutakalliman. Artinya kalam itu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, sifat yang melekat pada zat Allah yang tidak terpisahkan, kan gitu. Tapi enggak, kalam itu dicipta sebagai makhluk. Tadinya Allah tidak ngomong, terus Allah ngomong, berarti kan dia mencipta omongan. Hanya masalah itu, korbannya 10.000 Mu'tazilah dibunuh-bunuhin sama ahli sunnah wal jamaah. Iya kan? Masalah qadar dan qadar, Allahnya ya sama, sang pencipta yang sama, tapi kekuasaannya sejauh mana berbeda lagi. Kalau kata Mu'tazilah, ya Allah sebatas mencipta manusia, lalu dilepas manusia itu, diberi energi, diberi potensi, diberi kemampuan, diberi bakat, diberi keterampilan, ya, dengan anggota badan, tangan, kaki, ya, mata untuk melihat, hidung mencium, otak untuk berpikir, ya, dengan perasaan dan sebagainya sempurna, dilepas. Silakan. Lalu akhirnya manusia apapun yang dilakukan adalah berdasarkan pilihannya sendiri. Allah menyuruh beriman, melarang kufur. Kalau dia nurut, dibayar. Kalau nggak nurut, disiksa. Jadi kata Mu'tazilah, ya tidak boleh Allah menentukan segala-galanya. Namanya tidak adil. Kalau kafirnya, kufurnya, imannya ditentukan oleh Allah, lalu manusia disuruh beriman, apa artinya? Kalau orang itu nasib baiknya, nasib buruknya, ya kan, kayanya, miskinnya, penyakitnya, semuanya Allah menentukan. Apa artinya Allah menyuruh kita berbuat baik kalau Allah tidak menentukan kamu jadi copet? Jadi manusia bertanggung jawab dan Tuhan melepaskan manusia bebas memilih. Itu saja persoalannya. Ahli sunnah tidak, Jabariyah tidak, bahwa kita ini semuanya ditentukan oleh Allah semua. Dari mulai lahir sampai mati semuanya kita hanya menjalani keputusan Allah sesuai dengan skenarionya. Kalau ahli sunnah ada ketentuan, ada kepastian, ada keputusan Tuhan. Garis nasib kita sudah ditentukan. Tapi ada yang mubram, ada yang ghairu mubram, ada yang final, ada yang bisa direvisi. Yang benar mana? Itulah yang jadi persoalan, bahwa kalau sekedar membuktikan ada yang mencipta, ya sudah, akal sudah juga bisa. Tapi ketika kita mendalami tentang keyakinan orang-orang Islam tentang Tuhannya sendiri juga berbeda-beda. Kenapa demikian?
Ya karena ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah, ya kan, ilmu teologi dan sebagainya, itu kan tidak murni dari Al-Quran seperti itu, tapi hasil interpretasi penafsiran para ulama orang Islam sendiri sepanjang sampai sekarang 1400 tahun. Sekarang terus masih bergerak dan bergulir dan persengketaan masih terus berkembang. Itu